Tebar Saiwar, pelatih Cina ingin jegal timnas ke Piala Dunia. Resmi, timnas diuntungkan nasib Jordi Amat di ronde ketiga kualifikasi. Gemar pukul pemain, winger berlabel timnas dapat peringatan keras. Fakta wingback Garuda, sisi kiri kebanjiran pemain bertalenta. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Tebar Saiwar, pelatih Cina ingin jegal timnas ke Piala Dunia. Jelang hadapi skuad Garuda, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic mengklaim timnya siap membuat kejutan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ronde ketiga, Cina berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga timnas Indonesia. Seluruh tim bakal melakoni 10 pertandingan dengan sistem kandang dan tandang. Menghadapi tim-tim yang kuat, Ivankovic mengatakan siap membuat kejutan dengan menegaskan bahwa timnas Cina akan mengerahkan kekuatan penuh sejak awal pertandingan untuk mengalahkan lawannya. Kami tidak akan memasuki pertandingan apapun dengan tangan terangkat. Kami ingin melawan tim manapun dari menit pertama hingga menit ke-90 dan kami akan mencoba membuat kejutan, kata Ivankovic dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia. Cina sendiri akan memulai kampanye di markas Jepang di Saitama Stadium pada 5 September nanti. Sementara pertandingan melawan timnas Indonesia akan digelar pada 15 Oktober mendatang. Ivankovic mengatakan puas dengan penampilan armadanya sejauh ini. Pelatih asal Kroasia itu pede Cina bisa menumbalkan lawan-lawannya di ronde ketiga. Branko Ivankovic mengaku tidak gentar dengan lawan di ronde ketiga termasuk tim unggulan Jepang. Dirinya mengaku sudah mengantongi kekuatan lawan-lawan tangguh di ronde ketiga dan ia bahkan percaya diri timnya sudah mempunyai taktik jitu untuk menumbangkan lawan-lawannya. Resmi, timnas diuntungkan nasib Jordi Amat di ronde ketiga kualifikasi. Manajer timnas Indonesia Sumarji memberikan kabar terbaru soal situasi Jordi Amat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya beredar informasi bahwa Jordi Amat akan absen saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di laga pertama. Jordi Amat tidak bisa bermain karena menerima hukuman kartu merah saat skuad Garuda menghadapi Irak pada 6 Juni lalu. Ketika itu, pemain naturalisasi berdarah Spanyol ini menerima hukuman kartu merah pada menit ke-59 karena melanggar penyerang Irak. Informasi beredar bahwa Jordi Amat harus menjalani hukuman 2 pertandingan tidak boleh bermain di laga kualifikasi Piala Dunia. Larangan pertama diterapkan saat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mengalahkan Filipina pada 11 Juni lalu, sementara larangan kedua diterapkan saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, manajer timnas Sumarji menyatakan bahwa bek berusia 32 tahun itu bisa diturunkan saat Indonesia bertemu Arab Saudi. Artinya, Jordi Amat hanya harus absen dalam 1 pertandingan bersama Indonesia usai menerima kartu merah. Sumarji mengungkapkan alasan Jordi Amat bisa bermain karena hukuman kartu merah di laga melawan Irak hanya berlaku untuk 1 pertandingan. Maka dari itu dia sudah bisa bermain bersama skuad Garuda saat bertandang ke markas Arab Saudi. Dengan hadirnya Jordi Amat di lini belakang, maka Sintayong bisa memiliki banyak pilihan pemain untuk dipasang. Apalagi Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas lebih kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Pengalaman Jordi Amat bermain di Liga Spanyol hingga Inggris pun menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia menghadapi laga dengan level tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Gemar pukul pemain, winger berlabel timnas dapat peringatan keras. Pemandangan menarik tersaji saat Persik Kediri menjamu Bali United pada pekan pertama BRI Liga 1 musim ini, di mana pemain timnas yang dikenal temperamen lakukan ini. Keputusan mengejutkan diambil oleh pelatih Persik Marcelo Rospaik yang menurunkan pemain muda Hugo Samir. Tak bisa dipungkiri, winger berusia 19 tahun ini terkenal sebagai pemain temperamen. Bahkan tak jarang Hugo terlibat aksi friksi hingga memukul pemain lawan. Sebagai contoh, saat memperkuat Borneo FC U20, Hugo Samir pernah memukul pemain Persib Bandung U20 dalam IPL Liga 1 U20 musim lalu.
Lalu dia juga memukul pemain Uzbekistan pada babak 16 besar ASEAN Games 2023 yang saat itu timnas Indonesia pun harus takluk 0-2 dari Uzbekistan. Namun kondisi berbeda ditunjukkan Hugo Samir saat ini. Dia tidak lagi meledak-ledak seperti dulu dan tidak lagi bertemperamen tinggi. Padahal dalam pertandingan melawan Bali United FC tersebut, dia kerap kali dilanggar bahkan seringkali dibuat emosi oleh pemain lawan. Kontrol yang dimiliki Hugo ini disinyalir karena wejangan sang ayah Jackson F. Tiago yang membuat dirinya kini lebih dewasa di lapangan. Papa dan Mama selalu ingatkan Hugo, kemarin juga tahu kalau saya akan bermain, diingatkan agar jaga emosi. Kata Hugo Samir dilansir dari laman PT LIB. Bermain sejak awal pertandingan, Hugo ditaruh di sisi sayap kanan penyerangan Persik. Penampilannya bisa dibilang langsung nyetel, di mana ia cukup Spartan dan tidak kenal lelah. Selain itu, Hugo juga diingatkan untuk jadi diri sendiri dan tidak harus meniru cara bermain ayahnya dulu. Ia juga tidak perlu minder dengan prestasi yang sudah ditorehkan sang ayah ketika berkiprah jadi pemain di sepak bola Indonesia. Hugo Samir hanya perlu menampilkan performa terbaiknya demi membawa klub meraih hasil maksimal dan juga jika bisa kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Fakta wingback Garuda, sisi kiri kebanjiran pemain bertalenta. Timnas Indonesia yang kini tengah alami perkembangan signifikan ternyata menyimpan satu keanehan pada kualitas penggawa Garuda. Sejak resmi ditangani oleh Sintayong sejak akhir tahun 2019 silam, Timnas Indonesia dianggap mengalami perkembangan positif dalam kurang lebih 4 tahun masa kepelatihan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun di balik perkembangan positif yang dialami oleh Timnas Indonesia saat ini, ternyata ada salah satu anomali atau keanehan yang ada di skuad Timnas Indonesia, yakni adalah ketimbangan kualitas pemain di sektor bek kiri dan juga bek kanan. Kendati cukup jarang diulas atau disadari, kedua posisi di sektor pertahanan ini memang memiliki ketimpangan yang cukup jauh dari segi kualitas maupun kuantitas pemain. Melansir dari laman transfermarket.co.id, sektor bek kanan Timnas Indonesia saat ini hampir pasti dikuasai oleh dua nama andalan, yakni Asnawi Mangkualam dan Sandi Walsh. Akan tetapi hingga saat ini, kedua pemain tersebut menjadi satu-satunya andalan Sintayong di sektor bek kanan. Berbeda di sektor bek kiri yang memiliki banyak nama seperti Pratama Arhan, Sein Patinama, Kelvin Verdong, Nathan Chuaon, dan Edo Febriansyah. Sementara sektor bek kanan hanya memiliki Asnawi Mangkualam dan Sandi Walsh yang memang selalu menjadi andalan di posisi tersebut. Bahkan para pemain muda di sektor bek kanan semacam Ilham Rio Fahmi dan Kakang Rudianto belum bisa mengejar performa para seniornya tersebut. Bahkan keduanya juga belum pernah mendapatkan pemanggilan dari timnas senior. Tentunya hal ini bisa dianggap sebagai keunikan dan anomali di tubuh timnas Indonesia. Banyaknya pemain dengan talenta luar biasa di sektor bek kiri justru berbanding terbalik dengan sedikitnya pemain berkualitas di sektor bek kanan. Namun tentunya di masa depan nanti dapat muncul pemain-pemain berbakat yang bisa mengisi pos bek kanan tersebut agar tetap berjalannya progres regenerasi di timnas Indonesia.